Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah kelanjutan materi kita yang sebelumnya kita sudah membuat detail chart ya. Dan hari ini pada kesempatan video kali ini kita akan membahas terkait dengan check out. Ya. Check out, oke. Ini kemarin sebenarnya ada yang lupa ya sedikit terkait dengan pemberian link. Ini linknya pada bagian full chart ini kita ganti menggunakan detail ya. Baik, ini kita kosongin. Ini kosongin. Nanti akan buat checkout. Baik, langsung saja di sini kita ambil apanya itu name-nya yang untuk detail chart itu ada di sini ya. Ada di URL. Oke, sini kita ketikkan ini, letakkan di bagian ini. Baik, contohnya kita akan membeli dua barang sudah berfungsi ya, terkait dengan apa keranjangnya sudah berfungsi. Ini juga langsung ke halaman checkout, di update juga bisa, sudah sesuai ini ya. Baik, selanjutnya kita akan membuat sebuah kode untuk checkout ini ya, untuk check out. Langkah selanjutnya, kita akan membuat checkoutnya. Itu nanti checkoutnya itu saya perkirakan akan ada dua fungsi, yaitu fungsi yang pertama menampilkan, yang kedua adalah menyimpan. Otomatis kalau dalam suatu eh, dalam suatu link atau dalam suatu URL itu ada dua fungsi, sebaiknya kita menggunakan kelas ya, menggunakan kelas. Oke, langsung saja pada ini. Di sini ini adalah definisi checkout. Sebenarnya kita fokus pada ini ya. Nanti data alamat konsumen gitu ya. Kemudian validasinya ada. Kemudian penyimpanan ke transaksi. Nanti juga ada penyimpanan detail transaksi secara multi dan pembersihan session. Captcha ini kita tidak usah dulu captcha ya. Kita hapus yang captcha. Kita ganti dan ini. Kita ganti dan. Selanjutnya telah selesai, ini nanti check out, mungkin ini pada ini nanti akan ada di bagian postnya seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita akan letakkan di apps website. Jadi ini adalah linknya, kita memberikan namanya adalah nama checkout name-nya, kemudian checkout view yang kelasnya itu ya, nama kelasnya. Oke, selanjutnya ini kita pindahkan ke ini, bagian ini URL-nya kita letakkan di bagian atas saja, pas, selesai. Kemudian kita buatkan kelasnya di sini sesuai dengan permintaan apps-nya. Apps-nya ada di website, jadi kita buatkan dimanapun bisa ya, kita buatkan di sini aja guys. Jadi kelas, baru kecil ya, kelas, kemudian namanya itu adalah checkout, checkout gini ya. Oke, kemudian oke, ini sebenarnya sudah ada modulnya. Biar lebih cepat, saya akan menggunakan modulnya di sini. Tinggal saya kopikan yang ini. Ini untuk pertama menampilkan, kita menggunakan fungsi dari get. Get ini ya. Oke, fungsi dari getnya. Baik, ini diminta. Oke, ini ada error ya. Tunggu. Oh, iya. Udah ada error. Di sini ada minta checkout. Jadi kita buatkan sebuah file yang namanya checkout.html. Checkout.html. Ini checkout.html. Kemudian ini diisi dengan ini. Sudah saya siapkan dulu. Sudah ada humanize ya, untuk angka.
Baik. Kemudian kita aktifkan beberapa linknya. Linknya. Oke, ini sudah ada ya. Linknya kita menggunakan namenya checkout ya. Jadi namanya itu menyesuaikan dengan nama checkoutnya. Jadi di sini ya, namanya checkout. Oke, bagian mana saja? Oke, yang pertama di sini di pemesanan juga ada checkout. Ini, ini. Kemudian bagian selanjutnya ada di base. Di base di bagian ini. Baik, kita buktikan apakah sudah jalan atau tidak. Kita refresh dulu agar aktif atau apa codingnya aktif ya masuk ya. Baik, ini sudah ada beranda halaman checkout. Itu sudah selesai ya. Kemudian setelah selesai ini, di bagian ini kita akan membahas tentang aturan atau pembagian-pembagiannya ya. Ini saya menggunakan call yang pertama ini call 12 ya. Call 12 itu nanti kita akan gunakan untuk percabangan validasinya. Call 6 ini akan dibagi dua, artinya nanti call 6 ini kita akan isinya itu tentang nama depan, nama alamat yang itu sudah ada di bagian tunggu dulu, di bagian apa namanya? Di bagian produk. Oh, sorry, bukan produk ya. Di bagian model. Di bagian model, nah ini ada nama depan, alamat, nama belakang, alamat provinsi. Ini semuanya akan ada di call 6 pertama. Call 6 kedua itu nanti isinya adalah alamat, kemudian beberapa barang yang sudah dibeli. Seperti itu ya. Itu pembagiannya intinya ya. Oke, ini sebenarnya di mobilnya sudah ada, ini pembagiannya ya. Ini sudah ada yang pertama, call yang pertama ini if ya, ini penutupnya ya. Ini adalah untuk percabangan, sorry, bukan percabangan maksudnya. Validasi. Oh. Call yang kedua dia isinya pertama ada form check out, ini nanti karena ini mengirim pesan, maka kita nanti tambahkan fungsi post. Ini ada data lengkapnya, ada nama depan. Oke, nama depan ya. Kita isi nama depannya. Ya, ini kalau ada datanya. Ini data ini kita ambil dari ini ya. Cek dulu. Oke, dari data itu nanti kita ambil dari validasinya. Oke. Ini nama depan, kemudian nama belakang, alamat lengkapnya, provinsi, kabupaten, alamat desa, kode pos, kemudian email, telepon, WhatsApp. Oke, itu call 6 yang pertama. Call 6 yang kedua itu akan berisi terkait dengan apa atau barang-barang yang sudah kita beli dan masuk di bagian season. Ya, oke, ini panggilannya sama sih dengan yang sudah saya jelaskan. Ini intinya nanti akan ada satu pembeda ini ya. Nah ini. Jadi nanti kalau kosong, artinya kalau tidak beli apa-apa, price-nya tidak akan tampil. Tapi kalian tidak akan bisa melihat karena tipenya tipe hidden. Hidden itu ya sama sih dengan teks gitu ya atau checkbox, dan hidden khusus inputan yang tidak bisa dilihat tapi tetap aktif bisa digunakan. Oke, ini ya. Oke, selesai. Jangan lupa dari penutup ini formnya pasti ada di bagian bawah formnya. Formnya ya. Kemudian ada submit-nya. Oke. Ini kode ini akan kita letakkan di bagian bawahnya. Oke, mudah-mudahan dipahami alurnya. Sebenarnya desain itu sesuai dengan keinginan ya. Tapi kalau memang mau ngikutin template-nya, silakan ikuti template. Nah, tapi kalau mau custom sendiri ya, monggo, bebas sebenarnya. Baik, ini kita kopikan, kita letakkan di bagian ini, di bagian bawahnya, check out ya. Check out di sini, nah, kita letakkan di sini. Kemudian letakkan di sini, kita kopikan, oh ada dua kali ngopi. Kita dua kali ngopi, saya coba jalankan di sini akan tampil
Sudah tampil ya, ini alamatnya juga tampil lengkap. Ini dua kali yang di barang, yang dibeli ya dua kali. Baik ini sudah sesuai. Tinggal yang belum itu berikutnya adalah pembahasan terkait dengan apa namanya eh, pos ya, pos. Yang pos juga sudah ada yang pos. Kita pos itu nanti akan ada simpan tanggal otomatis. Otomatis kita harus menambahkan import date ini. Kita letakkan di bagian view-nya, di bagian atas sendiri, letakkan di sini. Kemudian telah selesai, setelah ini selesai, baru bagian posnya sebenarnya bagiannya sama sih, tapi saya pisahkan ya. Ada pertama, ini adalah variabel penamaannya, kemudian ini adalah validasinya, kemudian ini adalah penyimpanan transaksinya, ini pemanggilan pada barang-barang yang sudah dibeli, ini menghapus sessionnya seperti itu ya. Jadi nanti kita gabungkan ya. Ini sudah saya pisah-pisahkan sebenarnya, tinggal kalian tata bagus, kemudian hati-hati terkait dengan validasi. Yang pertama ini di bagian apa namanya di bagian eh kita ke bawah di bagian apa ini check out sorry tepat ya. Oke, hati-hati terkait dengan validasinya. Jadi satu kelas akan ada beberapa banyak fungsi ya. Ini perhatikan, nah ini agak rapi ya. Kemudian yang kedua, coding ini coding penamaan variabelnya. Jadi nama variabel ini diambil dari name-name yang sudah kita buat ya, yang di atas atau di halaman checkout.html gitu ya. Kemudian yang kedua, ini untuk validasinya sama sederhana, sama halnya dengan pembahasan terkait dengan pembahasan apa? Kontak atau hubungi kami ya. Di sini kita kopikan juga. Baik, ya, kepikan juga. Selesai. Oke, ini kita perhatikan ini indentasinya ya. Oke, nah indentasinya. Jadi hati-hati terkait dengan indentasi. Indentasi ini agak lebih rapi, tapi biasanya satu jarak gini ya. Kayak gini, seperti ini. Kita rapikan lagi. Harus sabar. Ini lebih sedikit. Hmm, lebih sedikit. Ini satu. Ini kita rapikan dulu. Indentasinya hati-hati. Setelah selesai indentasinya, berikutnya ini kode terkait dengan kode apa namanya validasi ya. Kemudian kode yang kedua, ketiga ya, kode transaksi. Ini kode transaksinya. Tinggal dipastekan juga, tapi harus rapi. Ingat ini bukan di bawahnya itu ya, langsung sejajar kayaknya itu. Ya sejajar dengan ini. Baik ini ya kayak gini, ini kode transaksinya. Kemudian selanjutnya ingat ini jaraknya lurus lurus ya. Ke sini hati-hati indentasi ya karena Python identik dengan namanya indentasi. Kemudian ini adalah coding untuk multi simpan multi simpan multi kemudian ini untuk menghapus session ya. Saya keranjang clear yang itu diambil dari ini catnya itu ini untuk menghapus pembelian prosesnya ya. Oke, kita kopikan semuanya di sini. Oke, salah ya. Sorry, ini satu satu garis dengan for ya. Satu garis, bukan miliknya for, tapi satu garis. Oke, sudah selesai. Kita coba jalankan. Oke, kita refresh dulu. Kita coba beli satu barang. Oke, ya, ada error ya. Kita cek, nggak ada yang error. Kita coba beli. Oke, nomor teleponnya kita isi. Simpan. Oke, ini error ya. Match, sebenarnya errornya kita lihat di bagian ini. Errornya sama ya. Ini sebenarnya error, kenapa?
karena eh, tampilan atau keluaran data dari apa produk ini bukan berupa objek, ya. Bukan masih berupa objek, ya, masih berupa objek. Sorry, ini masih berupa objek. Oke, kalau tidak percaya ini diperhatikan. Kita lihat coba kita print di atas ini ya, kita print, kita uji coba dulu apakah ini objek atau bukan. Print, kita lihat print, kita lihat hasilnya. Jadi ini isinya ya. Kita coba. Oke, kita coba ini print, kita hilangkan, coba ya, di refresh langsung nggak jadi masalah. Baik, ini tidak muncul ya. Kalau kita coba matikan, ini dia berupa objek, ya berupa objek. Kenapa dia berupa objek? Karena belum disetting di bagian apa namanya modul. Sorry, bukan modul, model. Modelnya belum disetting. Ya, agar menjadi match atau menjadi nama barang, maka ini perlu diganti. Cara gantinya kita ini errornya ya menggunakan ini di bagian produk kita tambah kita tegaskan bahwa dia adalah nama produk gitu ya atau save-nya itu nama save pada kelas ini adalah nama produk. Kita letakkan di bagian bawah ya. Ini bagian bawah tidak apa-apa ya kita kasih keterangan aja. Bagian letakkan kan bagian bawah. Oke. Ini kita letakkan di sini. Di mana kita cari itu oke ini ya kita cari produknya mana kita cari produk kemudian tadi sudah kita kopikan ya di bagian bawah kemudian kita letakkan ini baik letakkan di sini bagian bawah tidak menjadi masalah bebas ya tapi ingat harus sejajar ini masih miliknya apa namanya miliknya kelas oke dan return itu miliknya div implementasinya ya baik selanjutnya kita cek oke sebelum kita cek ini pasti sudah ada yang masuk barangnya. Coba kita lihat, tapi masih belum sempurna hasilnya. Kita hapus dulu di bagian apa namanya? Di bagian sorry lupa di bagian transaksi dan detail transaksi ya. Nah, sebelum bisa ya. Oh ini saya matikan tadi. Oke, saya jalankan lagi. Ini bedanya kalau pakai get bus ya. Tidak muncul tapi kalau pakai CMD biasanya kalau di print langsung muncul. Itu bedanya. Baik, sambil lalu kita tunggu masih berjalan ini sudah berhasil sebenarnya langsung sudah berhasil tersimpan dengan baik ya tunggu sebentar oke kita masuk dulu ini sudah tersimpan di detail tapi belum sempurna ya sudah ada juga sudah ada ya kita hapus dulu aja wis kita buktikan sekarang sebentar lagi sudah selesai sudah dan ini sudah menjadi objek otomatis baik kita coba di refresh ini validasinya jalan ya kita tes dulu validasinya pasti jalan yang kosong gitu ya. Atau nanti kita tes ketika tidak ada barang gitu ya. Baik, langsung saya isi sembarangan. Yang penting ada isinya dulu. Nomornya kita isi. Oke, seperti ini nomornya. Oke, kita coba simpan. Apakah berhasil? Nah, pesanan Anda akan segera diproses. Silakan tunggu akan ada respon selanjutnya. Oke, dan ini menjadi nol ya. Responnya habis. Ya. Kemudian setelah selesai ini kita coba tes ini apakah muncul. Tadi ada dua barang ya. Oke, detailnya. Oke, ada satu barang kayak tadi ya. Oke, oke, ada satu barang tapi banyak barangnya. Baik, Samsung. Oke, ini ya. Dua jumlah yang dibeli.
Sudah masuk, oke kita uji coba lagi. Kalau ketika kosong bagaimana kita klik Pak? Oke. Ini oke ini ada yang salah kayaknya. Oke bukan ini ya, sorry sorry. Bukan ini hubungi kami ya. Betul. Kita coba masuk ke bagian check out. Ini kan kosong ya, tidak ada barang. Kalau kosong gimana? Dia akan muncul validasi. Ya, Anda belum berbelanja ya. Meskipun ini diisi semuanya, akan ada validasi kalau kosong barangnya. Karena kita sudah memberikan validasinya di bagian harga atau jumlah barang yang dibeli ya, tapi di hidden ya. Oke, ini. Tidak bisa ya, tidak bisa masuk. Oke, kita coba beli lagi satu barang lagi dengan dua barang ya. Satu kali dengan dua barang. Oke, kita masukkan ini satu. Kemudian kita tambahkan, lanjut belanja. Kita tambahkan ini lagi yang dua. Masuk chat. Perhatikan sudah ada dua barang. Kita check out. Kita isi dengan namanya sembarangan. Oke. Kita isi dengan nama yang sama aja, wes. Tapi Jawa Timur. Kemudian ini kitanya Python, nomor teleponnya kita berikan. Sekarang kita cek sudah masuk lagi. Sekarang lihat, yang detail sekarang sudah ada tiga karena dua tadi yang dibeli ya. Ya ini ya. Ini artinya dua ini simpan multinya masuk gitu. Jadi ketika dua barang dibeli ini akan masuk. Kemudian yang transaksi juga sama, ada yang di atas. Perhatikan nomor transaksinya ya tiga 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 ya. Kita perhatikan di sini pasti sama transaksinya ya. Kita lihat sebenarnya masih bisa dimodif lagi ya, dikembangkan lagi artinya ya. Baik, ini kita lihat ini sama ya, tiga tiga ini juga sama tiga tiga. Artinya itu transaksinya, transaksi ini memiliki dua barang. Barangnya apa saja ini? Catatan buku sama hubungi HP Samsung seperti itu. Baik, dan otomatis juga akan bertambah ya. Ini ada coding yang belum saya jelaskan, agak lupa nanti kasih modulnya. Ini ada coding ini ya. Coding ini digunakan untuk menambah atau menambah jumlah yang dibeli. Coba kita lihat barangnya sekarang. Barangnya barang apa itu ya? Pasti akan menambahkan catatan buku ya. Oke, lihat sudah yang dibeli sebanyak satu kali gitu ya. Jadi dia akan terus dibarangi, apa dinaikkan kalau banyak yang beli. Ini adalah salah satu fungsi agar trending itu. Jadi banyak yang laku kita dapat mengetahuinya dibeli ini sistemnya ya. Ini yang belum saya jelaskan ini nanti gunanya tadi itu yang error ya di bagian ini nanti saya jelaskan lagi, saya detail lagi. Baik, mungkin itu saja pembahasan terkait dengan checkout. Mungkin next kita akan fokus pada bot Telegram agar lebih apa ya lebih kekinian gitu loh. Jadi nanti dapat notifikasi di setiap pembelian. Baik itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.